Yang sangat sangat memalukan adalah apabila ada kepala daerah yang baru kemarin saya dilantik, kemudian mau masukkan kepentingannya di dalam sini. Itu sama saja keterlaluan itu. Begitu. Ini yang semestinya tidak boleh. Ini bukan jabatan kok pribadi punya, kok tete moyang punya, bukan. Lihat siapa yang berjuang, kasih kepada yang berjuang. Jangan kemudian manfaatkan. Kalau praktik pemanfaatan ini terus terjadi, kita tidak akan maju. Apalagi ini dilakukan oleh para pembina-pembina politik, para pemegang kekuasaan dalam birokrasi. Ini kan praktik birokrasi yang buruk nih. Hercules 3.000 lebih suara. Salam jumpa lagi dengan saya Teddy Wakum dalam channel Papua Insight. Kali ini kita akan membahas tentang perjuangan honorer Provinsi Papua yang sudah lama mereka terus memperjuangkan nasib mereka untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil di Provinsi Papua maupun di kota dan kabupaten di Provinsi Papua. Nah, kalau kita merujuk pada beberapa pemberitaan media bahwa pada tahun lalu, tepatnya pada bulan September, itu sudah ada titik terang dari Menpan RB bahwa memberikan kuota bagi Provinsi Papua akan mengangkat sekitar kurang lebih 20.000. Nah, sekarang sudah hadir bersama saya di sebelah paling ujung ada Kakak Yahya Dimara selaku honorer, dan juga ada Kakak Adventus selaku sekretaris umum dari Forum Honorer Provinsi Papua, dan juga yang baju putih ada Kakak Fritz Awom selaku ketua umum honorer Provinsi Papua, dan di sebelah kanan saya ada Direktur LBH Papua sebagai kuasa hukum dari honorer Provinsi Papua. Nah, mungkin pertama kita saya langsung strike kepada ketua Forum Honorer Provinsi Papua, Kakak Fritz Awom. Kakak Fritz Awom nanti sedikit menjelaskan tentang sejarah perjuangan dari kawan-kawan honorer di Provinsi Papua sampai pada saat hari ini. Silakan Kakak Fritz. Baik. Terima kasih untuk waktu yang baik di sore hari ini. Saya menyampaikan rasa hormat. Terima kasih kepada kakak direktur yang luangkan waktu ada duduk bersama-sama kita diskusi soal nasib hidup anak-anak negeri Papua. Iya, memang perjuangan ini sedikit panjang, adik. Jadi setelah ada PP 48 tahun 2005 itu untuk mengangkat K1 yang berakhir 2009. Nah, perubahan PP 48, perubahan pertama PP 43 tahun 2007 itu untuk mengangkat K2, berakhir sampai 2013. Sejak tahun 2012 lahirlah PP 56. PP 56 itu yang membatasi untuk tidak lagi mengangkat honorer seluruh Indonesia. Nah, hal ini yang membatasi untuk seluruh honorer di seluruh Indonesia. Honorer di seluruh Indonesia terkatung-katung dan bingung karena tidak ada regulasi negara yang bisa memberikan ruang untuk kami. Nah, mulai tahun 2013, kedua yang diumumkan lulus itu tidak dengan in passing grade. Hal ini menunjukkan nilai in passing grade-nya. Maksudnya dia punya nilai. Misalkan mereka teman-teman yang kemarin lulus ini lulus di nilai berapa, itu tidak diumumkan negara. Oke. Iya. Maka kita bisa berpikir bahwa ini tidak adil. Negara dalam hal ini peraturan pemerintah nomor 56 itu gagal. Karena masih ada 300.000 sekian honorer K2 di seluruh Indonesia yang tidak lulus. Kalau di Papua sendiri berapa? Di Papua sendiri maaf saya tidak hafal jumlahnya semua. Iya.
Iya, tapi yang kemarin 516 itu yang sudah lulus, tapi SK-nya belum diambil. Bertolak dari situ, lahirlah Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 tuh melarang, tapi tetap kami berjuang untuk kami penasib. Jadi mulai 2013 kita sudah teriak untuk kita penasib. Karena sebagai anak-anak bangsa, negara harus bertanggung jawab. 2013, 2014, 15, 16 sampai tahun 2018. Tepat bulan September, tanggal 9 September, kami adakan demo besar-besaran di kantor gubernur, dipimpin sama Abang Eko Fanataba, Kakak Edison Warabai, dan kami semua honorer K2 tapi juga honorer umum kota kabupaten kami gabung. Hasilnya gubernur panggil 28 bupati wali kota. Mereka adakan pertemuan di Sasana Karya kantor gubernur Papua itu tanggal 17 September tahun 2018. Merekrut semua honorer di kabupaten kota itu yang berjumlah 12.447. Itu formasi yang terhitung sampai batas waktu yang diberikan negara juga tahun 2013 itu. Itu yang 12.447. Nah, gubernur dengan 28 bupati wali kota, mereka mengambil aspirasi ini sampai ke Istana 5 Bogor tanggal 5 Oktober tahun 2018. Waktu itu presiden mengiyakan perjuangan Pak Gubernur Papua. Nah, tindak lanjutnya waktu itu saya berpikir tindak lanjutnya yang tidak jelas. Ini perjuangan seorang kepala daerah yang tidak diindahkan sebenarnya. Berlanjut lagi tahun 2019 kami terus pergi bersama dengan Pak mantan Sekda Papua yang luar biasa, Kakak Tuan yang terhormat Kakak Eri Dosenain. Beliau fasilitasi kami pulang pergi Jakarta untuk berjuangkan nasib ini. Sampai dengan 2020 kemarin, saya dengan Pak Sekjen, tapi juga adik wakil ketua, adik Dalon Sinmiasa dan tim, kami mendapatkan undangan untuk menghadiri RDPU, Rapat Umum Dengar Pendapat DPR RI Komisi 2. Saat itu kami memberikan surat, dipegang sama kakak tuan yang terhormat Kakak John C. Miring di Komisi 2 DPR RI. Beliau menyerahkan surat kami langsung kepada Pak Cahyokumolo, Pak Mempan RB. Dalam pertemuan dan beliau menyurati Pak Mempan, kami jumpa dengan Pak Mempan tanggal 29 Januari tahun 2020. Diskusi terbatas antara Pak John C. Miring dengan kami tim sendiri. Pak Mempan jawab, oke lah kalau misalkan ada surat gubernur Papua, kenapa tidak kita selesaikan. Nah, tahun 2020 kita kembali ke Papua sini, kita ambil surat di gubernur. Kembali ke Jakarta pun surat itu tidak diindahkan pemerintah pusat. Nah, kami kembali lagi dari Jakarta setelah corona, kita balik bulan Juli kembali ke Papua sini. Bersama dengan Pak Direktur, kami datangi beliau, curhat semua kita punya keluhan ini. Ya, supaya ada lembaga hukum yang mendampingi kami. Dan persoalan ini jelas, ini adalah tanggung jawab negara yang harus diselesaikan. Nah, supaya beliau membantu kami mendorong. Kalau misalkan pemerintah daerah kesulitan dengan regulasi negara, kami punya konsultan hukum bisa bantu. Maaf Kakak Fritz, dari pengalaman ini kan sudah ada sinyal. Tadi sudah dijelaskan bahwa dari Menpan RB sendiri sudah berikan sinyal positif kalau memang ada surat dari gubernur, kenapa tidak? Tapi kalau menurut Bung Fritz sendiri itu yang Bung sendiri lihat itu kira-kira kenapa sampai kemudian ada hambatan-hambatan padahal sudah jelas ada sinyal positif juga dari Menpan RB seperti begitu. Iya, jadi memang kami melihat bagian ini sebenarnya kurang baik ditindaklanjuti oleh bawahan dari pemerintah pusat. Tapi juga bawahan dari pimpinan daerah. Dalam hal ini BKD atau apa?
Iya, BKD ya. BKD sebenarnya. Nah, Terus kalau misalkan dari Bung Frits dan kawan-kawan kemudian mengecek di BKD itu apakah sudah ada jawaban dari mereka juga terkait dengan surat gubernur dan lain-lain? iya, memang sebagai instansi terkait yang khusus untuk menangani CPNS tapi juga PNS di seluruh Indonesia itu kan pastinya BKN terus turunnya ke BKD kalau provinsi. Makanya setiap kali kita mau pergi tanya, BKD tetap mengacu pada regulasi negara dan tetap tunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Untuk itu berapa kali kami datangi dan terus kami datangi BKD, kami pertanyakan bagian itu, tapi belum juga ada petunjuk resmi. Sampai dengan bulan Agustus tanggal 3 bersama dengan Pak Direktur yang terhormat, kita datang ke kantor gubernur tuh. Waktu itu memang dong bilang Pak Gubernur terizinkan karena corona, Pak Kapolres juga terizinkan protap tuh menerapkan protap. Jadi saya bilang tidak bisa, masa surat gubernur yang resmi tombak ke Jakarta ini kembali kosong-kosong begini. Kita harus ulang minta surat gubernur satu lagi. Nah, kami lakukan demo itu, beliau sendiri mendampingi dan Pak Wagub terima itu dengan baik. Jadi memang sudah ada surat pertama dari gubernur, tetapi kemudian itu tidak didengar seperti begitu, atau tidak ditindaklanjuti oleh BKD dalam hal ini, sehingga harus ada perlu lagi penegasan surat kedua, atau bagaimana? Iya, jadi memang kalau surat gubernur itu bukan yang pertama, itu yang ketiga. Tahun 2020 itu surat gubernur yang ketiga. Saat kemarin bersama dengan Pak Direktur kita jalan itu surat keempat. Oh, berarti sebenarnya yang membangkang di sini itu BKD Provinsi Papua atau apa? Karena kan jelas-jelas ini sudah ada surat dari gubernur, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti. Jadi surat gubernur yang pertama itu pernyataan pertanggungjawaban mutlak Gubernur Papua kepada honorer kategori 2 yang tersisa. Nah, itu yang pertama tahun 2015. Surat kedua tahun 2018. Itu yang diantarkan untuk bertemu dengan Presiden tanggal 5 Oktober. 5 Oktober 2018. Nah, di Istana Negara 5 Bogor. Surat ketiga Gubernur Papua itu tahun 2020 kemarin. Nah, setelah kami bertemu dengan Pak Cahyokumolo, Pak Menpan RB, tanggal 29 Januari, kami datang kembali ke Jayapura, minta kepada BKD bantu kami dan Pak Gubernur keluarkan suratnya. Lewat Pak Sekda, Pak Herido Senain. Nah, jadi sebenarnya persoalannya adalah regulasi negara, undang-undang. Nah, padahal seperti apa yang sudah dijelaskan lalu oleh Pak kuasa hukum juga, bahwa di dalam undang-undang ASN itu juga ada bagian-bagian yang melindungi kami, khususnya Papua. Ya, kan Papua punya otsus ya. Tapi juga turunan dari undang-undang ASN itu juga ada dalam ketentuan penutup bab 16 pasal 132 itu menyatakan juga demikian, berpihak kepada kami yang punya daerah otsus. Memang dari tanggal, jadi persoalannya itu yang membatasi itu bukan BKD, tapi itu dari regulasi ada negara. regulasi ya. Pemerintah pusat tetap bersikeras mengacu pada undang-undang. Nah, itulah persoalannya. Sampai dengan kemarin kita melihat bagian ini seharusnya pemerintah bertanggung jawab. Nah, maka bersama dengan Pak Direktur setelah demo tanggal 3 akhirnya membuahkan hasil pertemuan puncak tanggal 4 September 2020 kemarin. Hasilnya 20.000. Yang dijawab 20.000, yang kurang baik itu yang diantar kembali ke sana 64.170. Jadi memang ini kronologis perjuangan dan titik terang Pak Wagub
Yang terhormat, beliau memperjuangkan bagian ini sangat luar biasa sekali. Sampai dengan hasilnya sudah 20.000 dan tindak lanjutnya ini yang sementara masih bermasalah. Dan bagian itu yang buat kami kecewa. Sebagai honorer, tapi juga sebagai anak-anak yang punya negeri ini kita kecewa di situ. Oke. Terima kasih Bung Fritz Awam. Saya mungkin langsung ke ujung ya, ke Kakak Yahya Demara. Kakak sudah menjadi honorer selama 10 tahun. Dalam perjalanan 10 tahun ini sebenarnya pasti kakak juga ikut terlibat di dalam forum honorer. Sebenarnya kalau kakak sendiri itu sebagai honorer, apa yang kakak ingin menyampaikan kepada pemerintah terkait dengan nasib kakak menjadi seorang honorer selama 10 tahun ini? Harapan kakak itu apa? Silakan. Baik, terima kasih. Sebagai seorang honorer, harapan kami ialah kami bisa diberi pekerjaan yang layak. Artinya bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil, sehingga mempunyai SK, sehingga kami juga bisa menerima hak yang sama dengan seperti pegawai negeri yang ada di Republik, terutama yang ada di tanah Papua ini. Ya. Dan sebagai honorer juga melihat tindak tanduk dari pemerintah Provinsi Papua, saya sangat secara pribadi merespon dan berterima kasih kepada Bapak Clemens Tinaal selaku Wakil Gubernur yang telah membuat pernyataan bahkan menegaskan kepada BKD untuk tetap melihat 20.000 yang sudah dijanjikan oleh atau diberikan oleh Menpan kepada Provinsi Papua. Sehingga harapan kami semua pimpinan SKPD atau dalam hal ini BKD, kami sebagai honorer berharap agar BKD bisa melihat apa yang sudah diinstruksikan atau diperintahkan, sehingga tidak merugikan kami. Karena kami tahu bahwa selepas dari apa yang dijanjikan oleh pemerintah pusat ini, waktu berjalan usia kami juga ikut bertambah. Ya. Jadi tolong BKD memperhatikan itu dan kalau bisa menilai itu dengan hati, jangan dengan pikiran. Kalau dengan pikiran tentu yang diutamakan tuh sesuatu yang mustahil bagi kami yang honorer yang sekarang ini. Begitu. Artinya BKD juga harus profesional. Harus melihat profesional. Track record. Artinya sudah berapa lama kakak Benar. menjadi honorer ya? Iya. Tapi saya ingin melihat, tadi kan kita bicara hak atas pekerjaan, tapi terkait upah ya, selama hampir 10 tahun ini terkait dengan upah yang dibayarkan kepada kakak ya, bagaimana? Apakah sesuai atau kurang atau tidak sesuai dengan UMP atau bagaimana? Saya pikir sudah sesuai. Cuma tentu kan ada perbedaan antara honorer dengan pegawai negeri sipil. Sangat beda. Kalau kakak, itu saya mau tanya, kalau kakak sebagai honorer bagaimana? Ya tentu kita hanya menerima upah atau gaji honorer saja, tapi selebih dari itu kan tidak. Baru kakak punya berapa tanggungan dalam keluarga? Ada 4. Ada 4. Iya. Tapi kira-kira kalau menurut kakak itu cukup tidak untuk 1 bulan? Tentu tidak cukup. Ya, apalagi kan kita itu kalau untuk kebutuhan primer toh. Iya. Kalau untuk sekunder bagaimana? Itu apa lagi ya? Iya. Oke. Mungkin sabar, saya langsung dulu ke kakak Adventus selaku sekretaris umum dari Provinsi Papua. Kemarin kita sudah mendengar ada sinyal positif dari Menpan RB bahwa jatah untuk Provinsi Papua adalah 20.000 ya. Tapi setelah sudah menerima sinyal positif itu, kembali ke sini kemudian kita temukan ada berbagai persoalan yang terjadi di Papua untuk terkait dengan pengangkatan honorer ini sendiri. Kalau kita melihat di pemberitaan media, misalkan Bupati Timika itu dia berjanji akan mengangkat 20.000. Berapa? 3.000 ya? 3.000, sorry. Kemudian ada persoalan lain juga
misalkan di Kerom itu juga persoalan banyak tenaga honorer yang dirumahkan. Kalau melihat dengan persoalan-persoalan ini, kalau kakak sebagai sekretaris umum, mungkin saya pertama ke yang Bupati Timika ini, kira-kira menurut kakak statement itu statement yang kemudian apa secara etika itu baik tidak? Seorang apa namanya bupati mengeluarkan statement tanpa dia melihat apakah yang dia janjikan terkait 3.000 itu apakah APBN, dia tidak melihat APBN juga atau tidak, karena kan kita tahu membayar gaji honorer juga itu kan dari APBN. Menurut kakak sekretaris bagaimana? Baik, terima kasih. Iya, kalau menurut saya terkait dengan statement Bupati Timika, dan mungkin ada beberapa bupati di Provinsi Papua yang memang mengingini hal yang sama. Tetapi masalah pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri ini, kembali kita lihat kepada besarnya APBD masing-masing kabupaten. Ya. Dan juga tentunya pengangkatan honorer ini masing-masing kabupaten itu harus dilihat dari analisis jabatan dan beban kerja. Berapa jumlah pasar kerja yang dibutuhkan oleh kabupaten itu sendiri. Ya, ini kan saat ini pemerintah pusat lagi marak-maraknya buka penerimaan umum. Jelasnya penerimaan umum ini dia bisa mengisi posisi di setiap pasar kerja yang dibutuhkan. Jadi kalau sampai dengan ada bupati yang mengatakan bahwa dia mau angkat 2.000, itu sangat mustahil. Ketika nanti pada penyusunan analisis jabatan dan beban kerja. Karena tentunya pasti pasar kerja tidak sampai 2.000. Itu sangat tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya. Terkecuali ya mungkin kebijakan daerah, tetapi terkait dengan kuota 20.000 ini kan kuota ini sebenarnya harus, setelah kami melihat kembali, rupanya apa di kabupaten ini, semua kabupaten ini mau mengangkat honornya tuh yang lebih dari 1.000 di atas itu. Kami minta untuk teman-teman juga abang-abang yang ada di kabupaten selaku pejabat atau kepala daerah di kabupaten, tolong lebih membantu kami untuk memberikan data yang positif. Maksudnya data yang rasional lah. Supaya jangan sifatnya seperti kemarin. Setelah kita sudah dikasih batas akhir waktu 2 minggu, tetapi karena dengan adanya penggelembungan data, akhirnya sampai dengan hari ini data 20.000 yang dijanjikan itu dinaik jadi 60.000 dan itu tidak bisa ditindaklanjuti di pemerintah pusat. Nah, ini karena masing-masing kabupaten, juga kami di provinsi, juga di kota, masing-masing mempertahankan diri bahwa ini loh saya punya jumlah honorer banyaknya seperti ini. Tetapi kan hal di lapangan tidak seperti itu jumlah honorer. Contoh kami di provinsi, terima kasih Bapak Wakil Gubernur, pada waktu pertemuan tanggal 4 itu beliau langsung meminta untuk kami dapatkan kuota 3.000. Tetapi realnya di lapangan itu yang kami honorer, teman-teman honorer melakukan verifikasi sendiri, tentunya kami tahu siapa yang honorer dan siapa yang bukan. Jadi kami dapati yang honorer murni itu berjumlah 1.247. Nah, ini fakta yang kita bicara. Sehingga kalau sampai dengan ada kepala daerah yang menyampaikan bahwa jumlah honorer yang dibutuhkan untuk diangkat itu berkisar di atas 1.000 sampai 2.000, kalau menurut kami dari Aliansi Forum Honorer, kami tidak sepaham. Karena belum tentu jumlah realnya 2.000. Tidak. Karena kalaupun 2.000, itu tadi kita harus lihat kembali ketika dilakukan analisis jabatan dan beban kerja, apa betul jumlah pasar kerja yang dibutuhkan oleh daerah berjumlah 2.000? Pastinya tidak. Berarti kita juga bisa mengatakan bahwa statement yang dikeluarkan oleh Pak Bupati ini bermuatan politis ya.
Saya tidak bisa bicara ke arah sana karena apa yang saat ini kita perjuangkan ini murni aspirasi. Iya. Kalaupun ada muatan politis itu haknya beliau sebagai kepala daerah. Oke. Kalau macam sekarang kita lihat situasi tadi sudah di awal saya sudah mengatakan situasi honorer hari ini memang cukup rumit. Contohnya di Kerom itu kan setelah ada bupati baru dia naik langsung dirumahkan itu semua honorer. Menurut saya ingin dengar komentar dari Kakak Adventus bagaimana melihat situasi ini. Memang beberapa waktu lalu teman-teman dari Kabupaten Kerom ini sempat datang ke kami di sekretariat terus menyampaikan hal serupa, maksudnya sampai dengan saat ini mereka sudah dirumahkan. Oke. Kami memang dari forum ada mencoba untuk mengambil langkah melakukan audiensi dengan bupati definitif yang beberapa hari lalu baru dilantik. Kami mau beraudiens supaya menyampaikan kepada Bapak Bupati bahwa Bapak Bupati ini loh anak-anak honorer yang semenjak Kabupaten Kerom ini berdiri sampai dengan saat ini masih mengabdikan diri. Tolong diperhatikan. Ketika mereka dirumahkan, tentunya itu menambah jumlah pengangguran lagi di Kabupaten Kerom. Jadi tujuan kami dengan adanya pengangkatan honorer di kali ini bagi Provinsi Papua juga Kabupaten Kota, mereka yang dirumahkan ini jangan sampai nantinya dianaktirikan. Apapun yang terjadi mereka sudah mengabdikan diri dan wajib hukumnya diangkat jadi pegawai negeri. Dan hari ini pengangkatan honorer yang sedang terproses ini merupakan aspirasi juga yang diperjuangkan oleh teman-teman di Kabupaten Kota termasuk Kabupaten Kerom. Itu yang memang beberapa saat ini kami sudah mencoba untuk melakukan audiensi, tetapi rupanya Bapak Bupati lagi sibuk dalam rangka pelantikan yang sudah terlaksana 2 atau 3 hari lalu. Oke. Tapi kalau pada saat mereka dirumahkan begitu, apakah hak mereka juga dari informasi yang mungkin Kakak Adventus dengar, apakah hak mereka juga diberikan atau memang ya sudah dirumahkan begitu saja begitu? Ini kan sifatnya mereka dirumahkan itu sepihak. Cuma dari pemerintah daerah yang merumahkan mereka. Jadi yang jelas itu hak-hak mereka juga dihentikan. Miris sekali ya. Iya. Kasihan orang, mungkin ada yang sudah honorer 5-6 tahun kemudian sekarang nasibnya juga tidak jelas ya. Iya. Seperti begitu. Oke. Mungkin saya lanjut dulu ke Pak Direktur LBH Papua sebagai kuasa hukum. Tadi mungkin di awal Pak Ketua Forum sudah mengatakan bahwa ada hambatan-hambatan di regulasi. Mungkin saya ingin komentar dari Pak Direktur melihat apa hambatan-hambatan itu yang selama ini LBH mendampingi dan melihat secara langsung dari persoalan honorer kawan-kawan honorer di Provinsi Papua. Silakan. Oke, terima kasih. Yang pertama terkait dengan hambatan, saya pikir itu menyangkut hal-hal teknis ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan pemerintah tadi dari beberapa tahun diubah sampai kemudian di tahun 2016 dan juga di tahun 2016 itu yang kemudian dalam peraturan pemerintah itu lebih tegas untuk membatasi gitu. Tapi yang menarik di sini yaitu sesuai juga dengan pernyataan Pak Menteri Menpan-RB ya dalam menanggapi dan menjawab perjuangan dari forum bersama-sama dengan Pak Wakil Gubernur. Di sana beliau sampaikan bahwa khusus untuk Papua itu ada kebijakan afirmasi. Nah, pernyataan kebijakan afirmasi ini itu berdasarkan pada pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya tentang ASN. Yang di dalam redaksinya menyebutkan terkait pemberlakuan ASN harus memandang wilayah khusus. Nah, berkaitan dengan wilayah khusus,
ini langsung nyambung dengan Undang-Undang 21 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dengan dasar tersebut, maka kami sudah tidak harus melihat lagi dengan PPA, PPB, PPC yang tadi disebutkan baik dari tahun 2013, kemudian berubah lagi 2015, berubah lagi 2016. Kita tidak lihat itu. Karena itu kan turunan dari Undang-Undang 5 2014 tadi. Undang-Undang ASN. Sementara di dalam undang-undang itu sendiri memberikan kebijakan memberikan dasar bagi pemberlakuan undang-undang Otsus yang itu masuk dalam kebijakan afirmasi, dan Menteri sendiri menyatakan bahwa atas dasar kebijakan afirmasi itulah yang akan kemudian mengangkat 20.000 yang dia sendiri sebutkan itu. Ya, karena kan kita lihat dalam Undang-Undang 21, kalau kita lihat dalam Undang-Undang 21 kan tidak ada batasan tentang itu ya. Kalau kita lihat ada 5 hal yang dibatasi. Kalau saya pikir masalah pemerintahan daerah, masalah kepegawaian itu kan menjadi haknya pemerintah daerah juga begitu. Ya, memang menjadi haknya pemerintah daerah, namun ada aturan turunannya. Okay. Cuma saya tidak mau masuk ke dalam aturan turunannya itu. Oke. Begitu. Kenapa? Karena aturan turunannya itu bukan berprinsip pada prinsip kebijakan afirmasi, tapi dia justru mempaste dari peraturan pemerintah kemudian diberlakukan di dalam. Kalau model begitu berarti keikutsannya hilang. Ya. Kalau model begitu berarti keikutsannya hilang itu hati-hati otomatis. Kalau bicara itu. Oke. Hati-hati. Terus juga tidak bisa kita simpulkan seperti yang Bung sampaikan tadi. Ya. Begitu. Kalau Bung kemudian simpulkan seperti itu kan pengertiannya akan kacau juga. Ya. Dan kalau kacau berarti secara tidak langsung akan berdampak pada perjuangan mereka ini. Oke. Begitu. Jadi kenapa saya tidak sepakat? Oke. Saya tidak sepakat karena dalam kebijakan turunan itu hanya mengambil langsung mengcopy paste langsung dan kemudian diberlakukan. Nah, kalau itu yang kemudian kita jadikan dasar, tentunya akan masuk sesuai dengan logika yang dipikirkan oleh pusat. Nah, logika yang dipikirkan oleh pusat itu apa? Yang pertama, pusat mau membersihkan semua honorer di seluruh wilayah Republik Indonesia. Itu yang menjadi misi pusat. Semua honorer ini mau dijadikan P3K. Begitu. Sementara kalau P3K itu akan nyambung dengan apa yang tadi disampaikan oleh perwakilan honorer tadi. Tentunya mereka akan punya posisi yang berbeda dengan PNS. Begitu. Mereka sudah mengabdi cukup lama ya. Betul. Nah, di sini kan kembali ke hak-hak ketenaga kerjaan. Begitu. Nah, kalau kemudian sudah dipekerjakan selama bertahun-tahun lamanya, contoh tadi 10 tahun, kemudian dengan hanya karena kebijakan selanjutnya menetapkan mereka pada posisi yang itu tidak jauh berbeda dengan posisi honorer, itu kan artinya sudah kebijakannya sepihak, yang berikutnya menempatkan mereka pada posisi yang tidak jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya. Ini hanya nama saja yang dibedakan, honorer menjadi P3. Begitu. Padahal kalau dilihat sama saja sebenarnya ya. Sama saja dengan honorer, cuma namanya yang diubah begitu. Nah, ini yang kemudian jadi dasar kenapa kita tidak bicara sampai ke tingkatan aturan turunan dari Undang-Undang Otsus itu, karena itu kemudian mengacu pada peraturan pemerintah yang semangatnya adalah menghilangkan honorer. Sementara yang kita perjuangkan di sini, ini penting juga saya sampaikan ini. Kita tidak pernah berjuang untuk menjadi P3K. Gitu ya. Yang kita berjuang biar kemudian ini diangkat jadi PNS. Begitu. Nah, ini juga kemudian bisa kita jadikan dasar untuk mempertegas posisi perjuangan dari kawan-kawan forum honorer ini. Jangan-jangan ada kepentingan lain dari pusat ya.
untuk mendorong P3K dalam perjuangan ini, wah itu artinya kan berbeda dengan perjuangan kami, begitu. Karena perjuangan kami bukan untuk jadi P3, perjuangan kami untuk menjadi PNS. Dan yang kami artikan dari kuota yang diberikan oleh Pak Menpan itu adalah yang akan diangkat jadi PNS. Artinya 20.000 yang disampaikan itu akan dilantik menjadi PNS, begitu. Bukan P3K, begitu. Dan kami juga melihat adanya kepastian akan diangkat menjadi PNS itu melalui pernyataan yang disampaikan langsung oleh Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia ya, yang sudah mengalokasikan dana untuk pengangkatan CPNS di seluruh wilayah Indonesia. Dan kami sangat yakin bahwa 20.000 yang dimaksudkan oleh Menpan RB adalah 20.000 yang masuk ke dalam kuota anggaran yang sudah disediakan oleh Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dengan demikian maka kembali pada ini adalah perjuangan yang murni didorong oleh honorer bersama pengurus forum, yang kemudian perjuangan itu disambut oleh Pak Wakil Gubernur mewakili Pak Gubernur, selanjutnya ditindaklanjuti ke Pak Menpan dan akhirnya mendapatkan hasil 20.000 kuota untuk Papua. Khusus begitu, untuk Papua. Nah, 20.000 yang khusus untuk Papua ini pijakannya adalah pada kebijakan afirmasi tadi. Ya. Afirmasi yang kami maksudkan dan yang kami artikan adalah di mana 20.000 ini akan diangkat jadi PNS, begitu. Tidak ada cerita ini untuk jadi P3, bukan itu perjuangan kami. P3K itu kita tidak tahu, yang kami berjuang untuk jadi PNS, begitu. Dan atas dasar itu saya pikir secara hukum sudah jelas, dan jelas itu semakin jelas karena disampaikan juga oleh Pak Menteri, begitu. Itu artinya ya sekarang kita tinggal menunggu tanggal 15 Maret 2021 datanya diberikan dan kita tinggal tunggu kapan kita diangkat, begitu. Tanggal 15 Maret ya. Iya. Nah, itu yang saya pikir bisa kita sama-sama jadikan dasar, begitu. Kemudian yang kedua, yang mesti kita sama-sama juga kawal itu terkait pemangkasan data dari 64.000 kembali ke 20.000. Maksimalnya 20.000. Iya. Tadi kan setelah kami ketemu dengan Pak perwakilan dari BKD Provinsi, dia sampaikan bahwa untuk menurunkan data ini kami akan menunggu jawaban dari kepala-kepala daerah dan juga BKD-BKD di setiap daerah. Daerah yang dia maksudkan adalah kabupaten dan kota, begitu. Sementara dia sendiri sudah kemudian berdiri pada data yang ada pada mereka, yaitu data yang data yang khusus dari provinsi, begitu. Nah, dalam kondisi itu secara langsung menunjukkan bahwa dia mengembalikan itu kepada kepala daerah masing-masing toh. Maka itu tadi kita juga sampaikan kepada Pak perwakilan dari BKD untuk dalam proses menurunkan data itu wajib melibatkan pengurus forum baik di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, tujuannya adalah jangan sampai kemudian data yang dimiliki oleh pengurus forum ini itu tidak terakomodir, begitu. Itu yang menjadi kekhawatiran dari kami, karena ya kita lihat tadi ada kepentingan yang ada kepentingan terselubung yang rupanya terjadi dalam pemberian data itu. Sebagai contoh tadi sudah disebutkan di Kerom. Begitu. Nah, kita
dengan situasi itu kita sangat tegas menyampaikan kepada kepala daerah, kabupaten kota ya, untuk jangan buat sikap tutup, tapi harus buka dan memberikan ruang kepada forum, pengurus forum, baik kabupaten kota dan juga provinsi untuk bersama-sama. Kenapa saya sampaikan ini? Karena perjuangan 20.000 data yang di-ACC oleh Menpan RB itu hasil perjuangan forum ini. Tidak ada kepala daerah mau datang ikut. Untuk data yang nantinya dari 64.000 dikurangi menjadi 20.000 ini, kalau bisa pemerintah daerah ini melibatkan kami forum. Karena sampai dengan hari ini daftar nama yang ada di BKD baik di provinsi dan kota ataupun kabupaten itu, bapak-bapak yang mengurus data ini dorang tidak tahu apa betul ini honor atau tidak. Jadi pesan kami kepada pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kota kabupaten, tolong libatkan 1 atau 2 orang dari forum di dalam proses ini. Sejauh ini, contoh, kami di provinsi saja itu cuma 1.200. Tetapi ini data saat ini dia membengkak sampai naik jadi 8.000. Ini kan bisa digambarkan bahwa bapak-bapak ini tidak tahu. Data sampai dengan saat ini kami sangat meyakini bahwa di dalam proses ini ada bisa dibilang data yang lompat jendela. Itu sebabnya tadi kami semua serempak. Kami datang ke BKD provinsi untuk kami meminta kepada BKD lebih fokus kepada yang disebut dengan data aspirasi. Sampai saat ini apa yang menjadi buah bibir, apa yang menjadi polemik di pemerintah provinsi terkait dengan honorer itu merupakan aspirasi yang diperjuangkan murni dari kami forum. Sehingga kami minta untuk yang disebut dengan data aspirasi itu harus diamankan. Kalau tidak, ke depan nanti ada lagi yang berteriak. Dan saat ini kami di forum ini bisa dibilang jadi sasaran tembak. Sasaran tembaknya karena teman-teman di kabupaten kota ini kepada pemerintah daerah untuk lebih profesional dalam keterbukaan. Ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang harus dirahasiakan lagi, ini harus kita bicara terbuka. Supaya jangan lagi ada ribut-ribut di daerah, di kabupaten atau di provinsi. Kan enak kalau pemerintah daerah terbuka bahwa ini data forum sekian banyak yang dari kabupaten ini, kota ini, dari provinsi. Ini kan jadi tolak ukur buat kinerja BKD bahwa oh ini data yang diusulkan OPD ini sekian, cocok tidak dengan data yang didorong oleh forum. Supaya jangan gambarannya seperti yang saat ini terjadi, yang diperjuangkan 12.447 jadinya 20.000, terus masing-masing dengan angka yang bervariasi yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah pusat. Jadi kami harap pemerintah Provinsi Papua, Kota Jayapura juga kabupaten yang berada dalam lingkup kerja pemerintah Provinsi Papua harus bisa lebih jeli dan bisa lebih profesional dalam menyelesaikan data honorer. Kalau bisa bapak-bapak yang ada di lembaga teknis panggil pengurus forum yang ada di tingkat kota, kabupaten, juga di provinsi untuk bisa melihat data sama-sama supaya kedepannya jangan lagi ada masalah. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Saya mungkin langsung ke kakak ketua forum. Bagaimana supaya mendorong proses ini agar sinkronisasi data itu harus data yang sesuai, supaya mempercepat, mendorong juga ke BKD Provinsi Papua supaya mempercepat proses ini. Silakan. Iya, terima kasih. Tadi sudah panjang lebar Pak Sekjen jelaskan. Saya pikir sudah sangat jelas sekali. Dan tadi juga kita sempat ke BKD, tujuan ke BKD tadi tujuannya untuk proses hari ini sampai dengan tanggal 13-14 ya. Ya.
Dari pertemuan tanggal 4 itu Pak Menpan minta batas waktu sampai bulan November. Jumlah data yang dijawab, kuota yang diminta 20.000. Pemerintah daerah baru memberikan surat masuk ke Menpan tanggal 27 dengan jumlah kuota 64.170. Kami berharap pemerintah provinsi, dalam hal ini BKD, kami berharap ada metode kerja yang lebih profesional, yang lebih cepat terkait ketetapan waktu yang diputuskan Pak Menpan. Karena ketika kita kembali melihat pada surat Menpan kepada Gubernur Papua itu, poin pertama itu sepertinya ada teguran keras dari Pak Menpan. Jumlah kuota yang diminta 20.000, batas waktu yang ditetapkan November, ternyata pemerintah provinsi memberikan jumlah kuota 64.170 dengan batas waktu yang sudah melewati. Kita mengharap untuk pemerintah provinsi mungkin ada metode yang lebih cepat. Jadi tadi saya sempat menyampaikan kepada Bapak yang terhormat Pak Kambuaya, sekarang kan sudah ada metode kerja dari instansi pemerintah yang lebih canggih, virtual online. Supaya memudahkan kabupaten kota yang tidak terjangkau, misalnya jauh begitu, masalah biaya, sudah mereka rapat saya putuskan supaya mungkin sebelum tanggal 10 BKD provinsi sudah berangkat dengan data. Nah, saya mau berpesan lagi kepada bupati dan wali kota begini. Data itu yang pasti saja, yang honor saja sudah. Jangan masukkan lagi yang tidak honor, jangan terlalu banyak. Kita sudah berjuang mati-matian seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekum, tapi juga disampaikan oleh Kakak Dimara. Tiba-tiba yang nanti keluar bukan yang berjuang tapi yang lain. Berarti Bupati juga harus tegas kepada BKD daerah ya? Benar. Seperti begitu, ini pesan saya. Terus mungkin yang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, terima kasih kepada Bapak Kaban, tapi juga kakak mereka semua yang di BKD yang sudah bekerja siang malam untuk kita mempunyai data ini. Semoga data yang ada ini dorang lebih tahu, khususnya data provinsi ini dorang lebih tahu. Kalau boleh data yang ada dan yang pernah kita sudah minta di BKD dan kita kembalikan lagi ke BKD ini diselesaikan. Karena tadi saya sempat berjanji bahwa apabila sebelum tanggal 15 dan belum berdata ke Jakarta, saya dengan kabupaten kota, khususnya perwakilan 28 kabupaten kota, didampingi LBH dan kami akan kembali ke BKD. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk semua yang menyaksikan, baik itu bupati, wali kota, ketika ada kekurangan dalam kata-kata mewakili Aliansi Honorer Nasional Provinsi Papua, saya mohon maaf. Ketua Umum, terakhir ke Pak Direktur sebagai kuasa hukum, saya juga ingin sebagai closing statement ya, dari semua perjuangan dari kawan-kawan honorer ini, apa langkah-langkah yang akan diambil oleh LBH Papua sebagai kuasa hukum dari kawan-kawan honorer? Silakan. Oke, terima kasih. Yang pertama yang perlu saya tegaskan di sini yaitu apa yang diperjuangkan oleh forum honorer, yaitu mereka ingin supaya diangkat menjadi CPNS, bukan P3K. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang sudah kami sampaikan tadi di depan kantor BKD provinsi, bahwa forum baik provinsi maupun kabupaten kota itu terakomodir di sana. Yang pasti data tersebut itu data yang diambil dan juga diperoleh dari berdasarkan SK pengangkatan masing-masing anggotanya. Gitu. Itu artinya tidak ada cerita mengarang di sini. Begitu. Justru
kami punya kecurigaan dalam penambahan 44.000 yang bisa sampai pada 64.000 itu yang ada banyak rekayasanya. Begitu. Itu kami sebut bagian dari penumpang gelap dalam perjuangan ini. Begitu. Dan kalau memang penumpang gelap itu atas titipan dari kepala daerah, ya kami mohon untuk para pihak yang berkepentingan yang memasukkan data itu sadar diri, dan kalau bisa dengan besar hati ambil kembali datanya. Karena itu kemudian menjadi masalah. Begitu. Masalah ini kan yang kemudian yang menjadi dasar Menpan RB menegur pemerintah provinsi. Masalah ini juga yang menjadi dasar Pak Wakil Gubernur menyampaikan bahwa jangan sampai ada KKN dalam sini. Begitu. Jadi ya kembalikan pada mereka yang berjuang. Jangan kemudian hanya karena kepentingan tertentu kemudian memanfaatkan perjuangan suci yang diperjuangkan dengan air mata, dengan beban biaya yang sangat tinggi yang dikeluarkan oleh Honor dan forum ini untuk pulang balik kantor ini dengan banyak biaya yang rugi. Yang sangat memalukan adalah apabila ada kepala daerah yang baru kemarin saya dilantik, kemudian mau masukkan kepentingannya di dalam sini. Itu sama saja keterlaluan itu. Begitu. Ini yang semestinya tidak boleh. Ini bukan jabatan kok pribadi punya, kok tete moyang punya, bukan. Lihat siapa yang berjuang, kasih kepada yang berjuang. Jangan kemudian manfaatkan. Kalau praktik pemanfaatan ini terus terjadi, kita tidak akan maju. Apalagi ini dilakukan oleh para pembina-pembina politik, para pemegang kekuasaan dalam birokrasi. Ini kan praktik birokrasi yang buruk nih. Jadi saya pikir itu terlalu panjang. Saya kembali tekankan bahwa perjuangan yang diperjuangkan oleh forum honorer provinsi maupun kabupaten kota di dalam bukan P3K. Jadi kalau pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten kota dan juga provinsi ini mau memperjuangkan P3K, silakan, tapi di luar dari 20.000 kuota ini. Karena 20.000 ini dengan dasar kebijakan afirmasi mau kita dorong untuk menjadi PNS, bukan P3K. Dan anggaran yang sudah disediakan oleh Menteri Keuangan untuk diangkat menjadi CPNS yang dikeluarkan sendiri oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia itu adalah masuk dengan 20.000 kuota yang diberikan ke Provinsi Papua ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement. Oke, baik, terima kasih sekali buat waktunya Kakak dan juga Abang Fritz Aum yang selalu setia mendampingi kawan-kawan honorer, dan juga terima kasih buat Pak Direktur LB Papua sebagai kuasa hukum. Buat semua sahabat Papua Insight dimanapun berada yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe ya, share juga pengetahuan ini dan juga komentar, karena channel ini adalah channel advokasi. Kita memberikan pemikiran-pemikiran kritis dan menjadi channel edukasi bagi siapa saja. Terus yang paling penting, kita semua berharap bahwa persoalan honorer ini kepada dalam hal ini BKD harus bekerja secara profesional supaya jangan kemudian menggantungkan nasib dari para honorer yang sudah mengabdikan dirinya lebih daripada 10 tahun ya. Itu menjadi harapan kami, dan sampai jumpa lagi dalam pembahasan-pembahasan berikutnya dengan isu yang berbeda tentunya. Sampai jumpa.